Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita. Kita bisa berkumpul malam ini dalam keadaan sukacita untuk melaksanakan ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita persiapkan diri kita dan hati kita. Kita berdoa dalam hati sejenak, memohon berkat dari Tuhan, kiranya ibadah kita ini juga berkenan ke hadapan Tuhan, sehingga kita memperoleh kekuatan dan sukacita dalam menghadapi kehidupan kita di kemudian hari. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia dan benar, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami jangan melawan kehendak-Mu dan jangan tinggi hati. Akan tetapi pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kita di ibadah malam ini diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-51 sampai yang ke-58. Marilah kita membacanya secara responsoria dan nanti di ayat ke-58 kita sama-sama membacanya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat kepada sesama manusia, juga kepada Tuhan kita. Apakah itu yang kita lakukan melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan kerendahan hati marilah kita memohon keampunan dosa kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu, sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita di ibadah malam ini tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil menyambut firman Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu juga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini atau pada malam hari ini tepatnya, saya akan membawa renungan bagi kita sekalian, Ibu Bapa dan adik-adik kami, dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat ke-6 di bawah tema membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Saya akan membacakan bagi kita saudara-saudara, marilah kita mengikutinya di dalam hati. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada tahun 2005, kami bersama rombongan dari Kabupaten Dairi yang dibawakan oleh Bapak Dr. MP Tumanggor berangkat ke Israel. Banyak sekali yang menggugah hati kami di dalam perjalanan itu. Tapi ada satu yang menelisik hati saya pada waktu itu. Di sebelah kanan jalan ada bangunan. Dan bangunan itu besar. Oleh karena itu saya menanyakan kepada pembimbing tur kami. Dia seorang Yahudi bangsa Israel. Sementara supir kami pada waktu itu adalah seorang Palestina. Kalau orang Yahudi pasti agamanya agama Yahudi. Dan dia itu adalah keturunan dari Abraham, itu sudah pasti. Supir kami adalah seorang Palestina dan agamanya agama Islam. Mereka sangat akrab. Dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka, saya rasa. Oleh karena itu, kemudian saya menanya kepada supir kami, kira-kira gedung apa yang ada di sebelah kita ini? Baru kemudian dia menjelaskan, ternyata di setiap kota di Israel ada bangunan seperti itu. Itu adalah satu tempat pembinaan bagi para pemuda. Jadi bagi orang Israel itu, setiap pemuda harus mendapatkan pembinaan, dan oleh pembinaan itu kemudian dia bisa mengikuti ujian yang pada akhirnya akan memberikan kepada dia status baru, dewasa atau belum. Bagi orang yang sudah dianggap dewasa, dia akan bisa melamar menjadi pegawai negeri, atau kita katakanlah pegawai negara, bahkan juga bisa menjadi seorang tentara, bahkan bisa sekolah kekedokteran, dan juga diperbolehkan menikah. Kalau belum lulus, maka dia tidak dibolehkan untuk mendapatkan status yang baru yang saya katakan tadi itu. Nah, saudara-saudaraku, semuanya itu digodok melalui materi dari buku-buku yang ada di Perjanjian Lama yang telah diwarisi oleh orang Israel begitu lama. Tapi salah satu di antara buku-buku itu adalah kitab Amsal. Jadi Amsal ini walaupun sering sekali kita tidak memahami, tapi sebenarnya ada makna yang dalam yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana tadi saya bacakan dari depan ini. Pengarangnya itu adalah seorang raja bernama Salomo. Salomo ini putra dari Daud
raja kedua setelah Raja Saul. Jadi Daud ini setelah pada usia tua kemudian memilih anaknya Salomo menjadi seorang raja pengganti dia. Pada waktu itu dia masih muda. Oleh karena itu dia membutuhkan pemahaman bagaimana memimpin bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang bandal. Di dalam Alkitab kita dikatakan mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan pada waktu itu meminta dia memilih apakah Tuhan mau memberikan dia umur panjang atau kekayaan atau yang lain. Tapi Salomo pada waktu itu justru meminta supaya dia diberikan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan agar dia bisa memimpin rakyatnya yang begitu banyak di tanah Israel pada waktu itu. Ini yang kemudian menginspirasi Raja Salomo untuk membuat semacam buku yang ditafsir kemudian dan dipelajari oleh setiap pemuda di Israel. Dan itu sangat mendasar, saudara-saudaraku, karena di dalamnya terkandung banyak sekali nilai-nilai luhur agar para pemuda itu benar-benar menjadi potensi yang hebat untuk memajukan Israel. Kita coba nanti baca di rumah, saudara-saudaraku sekalian. Kalau di antara kita masih belum membacanya, silakan buka. Misalnya di dalam pasal yang ke-6, di sana dia meminta kita, orang-orang yang malas misalnya, supaya belajar kepada semut. Semut itu kan binatang terkecil, tapi kemudian Salomo mengatakan supaya kita belajar darinya. Banyak sekali di sana mengandung ajaran supaya para pemuda itu jangan bermalas-malas, tapi belajarlah terus. Itu yang diharapkan. Nah, di dalam Amsal yang kita baca tadi, Amsal pasal yang ke-9 ini, di situ diperkenalkan bagaimana sebenarnya hikmat yang diajarkan itu kepada para pemuda. Jadi katakan hikmat telah mendirikan rumahnya. Hikmat itu mendirikan rumah. Jadi seolah-olah dia seorang manusia yang mendirikan sebuah rumah yang bagus, yang nyaman dihuni, dan kemudian damai di dalam hatinya. Tapi bukan itu saja dikatakan, tapi menegakkan ketujuh tiangnya. Kalau bagi tradisi orang Yahudi, dikatakan angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau dikatakan menegakkan ketujuh tiangnya, artinya rumah itu bukan hanya megah tapi kokoh. Tidak mungkin ada lagi yang bisa menumbangkan dia, karena sempurna pembangunannya itu. Nah, jadi rumah dibangun begitu hebat, dan kemudian dia juga mempersiapkan pesta yang besar. Pesta itu katanya dimulai dengan dia memotong ternaknya. Jadi artinya memotong ternak, dia mempersiapkan makanan yang lezat sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Sesudah itu baru kemudian dikatakan pelayan-pelayan perempuan disuruhnya berseru-seru di tempat yang tinggi. Memang Yerusalem itu, Bapak sekalian, sama seperti gereja ini. Jadi kita di dalam ini adalah rumah-rumah di Yerusalem, tapi di atas itu ada juga tempat bisa berjalan-jalan. Bahkan di situ ada semacam tempat di mana mereka bisa menunjukkan kepada orang di dalam atau di luar apa yang mereka umumkan. Jadi di sini katanya para pelayan perempuan itu justru berseru-seru, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, itu kata-katanya. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Baru kemudian di ayat 6 ini menjadi penutup dari perikop ini, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Saudara-saudaraku, di sini digambarkan
Guru Amsal ini, dia adalah seorang perempuan. Kita tahu perempuan itu adalah seorang yang paling mengerti mengenai keadaan keluarganya. Saya rasa orang Batak sama dengan kami ya di Kabupaten Dairi, justru kaum ibu lah yang membelanjakan uangnya ke pasar dan membeli apa kebutuhan rumah tangga, serta kemudian dialah yang memasak bahan-bahan makanan. Dia tahu makanan apa yang tidak sesuai dengan suaminya misalnya. Kalau makanan itu dipersiapkan, suaminya akan sehat. Dan kemudian suaminya juga menurut, karena kalau tidak, dia bisa sakit perut atau naik hipertensi dan segala macam. Nah, jadi kaum ibu ini adalah seorang yang memahami semua rahasia keluarga, dan itulah yang memasak makanan yang dipersiapkan oleh, kita katakan tadi, hikmat di dalam ayat 1 itu. Luar biasa memang, saudara-saudaraku. Tapi bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Ternyata di pasal ini, di ayat 13 hingga ayat 17, ada juga perempuan-perempuan lain di luar kota. Dia juga mempersiapkan makanan dan minuman, mempersiapkan minuman yang manis, dan mempersiapkan roti curian. Jadi saya tidak tahu bagaimana menggambarkan ini. Tapi dengan ketiga ayat itu mau dikatakan, ternyata ada juga guru-guru palsu yang mempengaruhi dirinya supaya dia menikmati apa yang dicuri itu. Dan saya rasa yang mau dikatakan dengan dua pilihan itu, pilihan pertama, guru-guru atau kita katakanlah Amsal yang datang dari sorga itu adalah kebenaran. Tapi kemudian Amsal duniawi yang mempersiapkan manisan dan roti curian itu adalah ajaran sesat yang akan melenyapkan bahkan mematikan siapa saja yang ada di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu mari kita coba merenungkan bagaimana keadaan ini bisa menginspirasi kita. Saya tadi sudah katakan, kalau Salomo itu mengajarkan hikmat kepada pemuda, karena dia tahu pendidikan itu adalah kekuatan, sama seperti yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin Anda sudah pernah mendengarnya atau belum, tapi saya katakan, dia mengungkapkan demikian, sihir yang dimiliki oleh orang Batak untuk maju hanya satu, yaitu pendidikan. Percayalah itu, saudara-saudaraku sekalian. Pendidikan itulah yang menjadikan kita sehingga di setiap rumah akan ada foto wisuda bagi anak-anak yang mempunyai rumah itu. Nah, oleh karena itu maka kita lihat sekarang ini bangsa Israel ini menjadi bangsa yang hebat, yang tangguh. Walaupun dia bangsa yang sangat kecil, terkecil di tengah-tengah bangsa di Timur Tengah, tapi dia adalah negara yang paling ditakuti. Kita coba sekarang lihat bagaimana ketegangan yang terjadi akibat daripada persoalan antara Israel dengan Hamas setelah terbunuhnya Ismail Haniyeh itu, saudaraku. Sekarang justru Israel diancam oleh banyak sekali orang-orang atau kelompok grup bahkan negara seperti Iran yang ingin melenyapkan Israel. Tapi saya tidak percaya itu, saudara. 2 hari yang lalu saya coba menonton YouTube bagaimana kehebatan dari pasukan Israel ini dan persenjataannya. 1 jam tidak selesai membahas bermacam ragam alat-alat perang yang mereka miliki. Berbeda dengan contohnya dengan Iran. Iran ini hampir sama dengan kita Indonesia ini. Masih banyak juga persoalan-persoalan di dalamnya. Terlebih persoalan antara laki-laki dan perempuan. Karena di Iran seorang perempuan tidak dibolehkan seperti kita yang ada di gereja ini. Anak-anak gadis yang rambutnya bisa terurai.
Kalau di Iran harus ditutup dia dengan jilbab. Nah, ini, itu aja belum selesai saudara-saudaraku. Mulai tahun 2022, dengan adanya semacam demonstrasi besar-besaran yang diarahkan oleh kaum perempuan di Iran, sekarang sudah terjadi lagi persoalan yang berat. Jadi ini ya, mohon maaf kalau saya katakan, pernah saya menonton postingan dari Benjamin Netanyahu. Jadi dia mengagung-agungkan tentaranya, bagaimana mereka menghadapi seluruh faksi-faksi yang melawan Israel itu. Tapi kemudian banyak sekali komentar-komentar dari orang Israel mengatakan, diberkatilah engkau memimpin Israel, diberkatilah Israel. Tapi ini mohon maaf sekali lagi, ada seorang Indonesia mengkomentari, merdeka, Hamas merdeka katanya. Baru kemudian di bawahnya itu ada yang mengomentari, Indonesia memang masih zaman batu. Itu ya, jadi saya agak tersinggung juga, betapa rendahnya kami di pandangan dari orang-orang di luar Indonesia ini. Dianggap kita masih zaman batu. Nah, saudara-saudaraku, Israel ini bisa tangguh, bahkan lebih dari 50% dari peraih Nobel justru orang-orang Israel. Ini karena memang pada prinsipnya mereka diajarkan dengan hikmat yang begitu hebat itu. Sehingga mereka harus dididik di bangunan-bangunan yang dibangun di setiap kota, supaya tidak ada orang yang bisa dengan begitu sederhana melompat maju, bisa menikah, bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi, bisa menjadi politisi, bahkan bisa menjadi pegawai di kerajaan Israel itu. Kita juga maunya melihat itu, saudara-saudaraku. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang sekarang ini pasti mengancam begitu banyak kehidupan kita. Medan ini kan termasuk salah satu kota metropolitan di Indonesia ini, dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak dan begitu datang dari berbagai etnisitas, golongan, sehingga juga mengikut dengan itu banyak persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen agar kita bisa memenangkan perjuangan kita? Kalau saya mau mengatakan, saudara-saudaraku, pertama sekali yang mau diungkapkan dengan teks yang kita baca ini adalah agar kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita misalnya mendengarkan apa yang diungkapkan oleh hikmat tadi, maka itu menjadi kekuatan bagi kita. Jadi kita diharuskan meniru, mencontoh, mengikuti ajaran hikmat yang datang dari atas itu. Tadi sudah kita baca di dalam epistel itu, ketika Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan, akulah air kehidupan. Barang siapa yang meminum aku, barang siapa yang memakan aku, dia tidak akan kelaparan lagi hingga selama-lamanya. Kira-kira apa pengajaran yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian, para pemuda, agar kita on the way, artinya memang on the rail, tepat kita di dalam jalur yang seharusnya kita jalani. Bacalah di dalam Matius 5 hingga Matius 7. Itu kan khotbah Tuhan kita, khotbah di bukit itu. Sederhana saja, saudara-saudaraku. Kalau kita baca nanti itu mula-mula dikatakan berbahagialah. Dari kata-kata berbahagia itu bisa kita baca itu menjadi satu cita-cita bagi kita agar kita tidak jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi bukan hanya berbahagia, dia teruskan nanti itu, saudara-saudaraku, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, itu yang dikatakan Yesus. Garam itu menjadi pengawet, menjadi pencipta rasa. Kita bisa menjadi pengawet di dalam lingkungan kita dan di keluarga kita. Tapi bukan itu saja, kita menjadi cahaya, terang. Rasa itu dirasakan oleh orang lain. Cahaya itu juga penting bagi orang lain. Jadi Anda semua
perlu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Ini yang mau diajarkan Yesus. Dan masih banyak hal kalau kita baca nanti di dalam khotbah di bukit yang sangat populer dan terkenal ini. Tapi ada juga mau dikatakan di sana mengenai kekhawatiran. Kita baca nanti itu di pasal yang ke-6 misalnya saudara-saudaraku. Itu dikatakan supaya kita jangan khawatir mengenai makanan dan minuman. Bahkan dia mengatakan, lihatlah burung-burung di udara yang tidak mencangkol, tidak memanen, tapi dia mendapatkan makanan oleh karena Bapamu yang di sorga itu. Apalagi kita sebagai orang percaya, sebagai manusia. Nah, jalur ini saya rasa menjadi satu indikator bagi kita di dalam kehidupan kita di Kota Medan ini, agar kita benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan bagi kita. Karena kita ini adalah warga sorga, saudara-saudaraku. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan itu. Kamu adalah warga sorga. Tapi akan kita baca juga nanti misalnya dalam 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan hal yang sama. Kita ini adalah perantau di dunia ini, perdagang doau di tanah on, itu dikatakan. Apa arti perdagang itu? Lama saya mencari apa arti perdagang. Ternyata perdagang itu, makanya ada kota perdagangan, itu adalah tempat yang dibuat oleh tentara Belanda dulu. Karena dekat dengan tempat itu akan ada usaha yang dibangun pemerintahan Belanda. Jadi orang-orang yang mau mencari makanan, mencari uang, dia akan pergi ke perdagangan yang saya katakan itu. Dia mendaftar ke perusahaan dan kemudian dia hidup sebagai karyawan. Suatu saat dia akan pulang juga ke kampungnya, ke daerah asalnya. Seperti saudara-saudara kita pada hari raya, dia akan pulang ke kampung halamannya. Kita ini juga nanti akan pulang, bukan lagi pulang ke tempatmu di mana kamu dilahirkan, saudara-saudaraku, tapi ke sorga, tempat asal kita itu bermula. Nah, oleh karena itu mari kita mengontrol diri kita melalui firman Tuhan yang saya bacakan tadi dari Matius 5 hingga Matius yang ke-7 itu. Karena Yesus itu adalah roti kehidupan dan air kehidupan. Jadi kita jangan mengikuti jamuan makan yang dibuat oleh guru-guru palsu yang saya katakan itu. Karena banyak pemuda-pemuda kita, walaupun dia Kristen, tercatat di gereja, tapi dia menyimpang. Saya masih ingat saudaraku, 4 tahun yang lalu, ada seorang orang Batak, saya tidak sebut namanya dan marganya. Dia pintar di perkuliahannya, dia selesai S1 dan S2 di Jawa. Dan dengan bangganya orang tuanya memberangkatkan dia kuliah mengambil doktor di Inggris, di salah satu universitas yang ternama di kota London. Tapi kemudian dia gagal sebagai calon peraih gelar doktor itu. Oleh karena apa? Dia dikuasai oleh nafsu seksualnya. Dia memerkosa lebih dari 150, bahkan 190 orang pemuda-pemuda yang datang dari Indonesia juga. Dan diperkosa dia di kamarnya. Mula-mula diundang dia ke kamarnya dan diberikan dia minuman yang sudah dicampur dengan alkohol, dicampur dengan obat bius. Baru kemudian dia memvideokan semua. Untung ada seorang pemuda pada waktu itu sadar. Jadi kemudian dia lari keluar dari rumah itu dan melapor ke kantor polisi. Kemudian polisi itu pun mendatangi rumah itu dan menangkap orang Indonesia ini. Ternyata benar, ada 190 orang yang dia perkosa. Jadi ada penyimpangan seksual bagi dirinya. Tapi itu kan bisa dikontrol sebenarnya, bisa dikuasai. Jadi persoalan yang terjadi di tengah-tengah banyak masyarakat kita, mereka tidak mampu menguasai dirinya. Jadi oleh karena tidak mampu menguasai dirinya, pada akhirnya
mereka pun jatuh ke dalam maut bahkan kematian. Oleh karena itulah maka banyak juga di tengah-tengah bangsa kita ini korupsi, sehingga banyak kasus yang masuk ke KPK karena tidak mampu mengontrol dirinya, saudara-saudaraku. Sebenarnya kan sudah cukup sebenarnya bagi kita, tapi kita ingin lebih. Dan karena ingin lebih, maka kemudian kita menginginkan hak milik orang lain. Saya masih ingat itu beberapa, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Katanya kalau di tengah-tengah bangsa kita ini, kalau golongan satu, mereka akan mengatakan, misalnya pada sore hari seperti ini, dia akan bicara kepada istrinya, apakah masih makan kita besok? Katanya begitu kan. Masih makankah kita besok? Itu golongan satu. Kalau golongan dua, dia akan berbeda kata-kata yang dia pakai. Kalau tadi dikatakan, apakah kita masih makan besok? Kalau golongan dua, makan apa kita besok? Jadi tadi, apakah kita makan besok? Tapi kalau golongan dua, makan apa kita besok? Artinya sudah bisa memilih dia sedikit begitu. Makin meningkat posisinya, kemudian pada saat posisi terakhir, bukan itu lagi yang mau dikatakan, tapi mereka akan bicara, siapa yang akan kita makan besok? Nah ini kan ciri-ciri banyak sekali para pegawai di tengah bangsa kita ini. Bukan hanya pegawai negeri saya rasa, termasuk juga pegawai swasta. Karena kita menjadi penindas bagi saudara-saudara kita. Nah ini renungan menyentuh kita semuanya, saudara-saudaraku sekalian. Maunya kita jangan jatuh lagi ke dalam ajaran dari guru-guru palsu yang juga memberikan roti dan memberikan air minum. Karena roti yang mereka berikan itu adalah roti kepalsuan yang akan membawa kita ke dalam kehancuran. Pada tahun 1990 saya rasa ya, setelah selesai persoalan krisis moneter, waktu itu PGI di Caringin Bogor membuat satu seminar besar. Pimpinan-pimpinan gereja diundang. Satu di antaranya itu saya diundang waktu itu ke sana. Jadi pada pembahasan yang begitu alot, kemudian tiba kepada kesimpulan. Karena pada waktu itu sudah begitu lama kita jatuh ke dalam krisis moneter itu, tapi tidak ada penyelesaian, saudara-saudaraku. Dan itu dibahas. Dan penyelesaian kemudian mengatakan demikian. Kenapa bisa terjadi itu? Katanya Indonesia ini telah meninggalkan Tuhan. Jadi bangsa kita ini sudah meninggalkan Tuhan. Maka pas seperti apa yang dikatakan oleh Gus Dur dulu, banyak memang universitas yang menghasilkan doktor, tapi dokter-dokter kita juga dokter-dokter yang terperangkap dengan korupsi. Itu yang pertama dikatakan ya. Jadi Indonesia ini sudah meninggalkan Tuhan, tetapi yang kedua masih ada juga, Tuhan itu sudah meninggalkan Indonesia. Jadi kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan itu meninggalkan kita, bagaimanakah kehidupan kita? Nah ini saya rasa menjadi perenungan bagi kita, agar kita jangan lagi jatuh ke dalam persoalan yang sama. Maka waktu itu PGI memutuskan dua hal. Itu yang dinamakan dengan gumul rangkap orang Kristen. Pada saat itu dia katakan itu. Apa yang dimaksud dengan gumul rangkap itu? Pertama, kita sebagai orang Kristen harus rajin bekerja dan disiplin. Mari kita rajin bekerja, rajin belajar dan disiplin. Kalau kita nanti rajin bekerja dan disiplin, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi yang kedua, kita juga jangan lupa bahwa suatu saat kita harus menghadap kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu kita harus mencari Tuhan. Pertama, tadi saya katakan kita bekerja keras, dan kemudian yang kedua kita juga harus menyadari bahwa nanti hidup kita ini akan berakhir. Oleh karena itu marilah mencari Tuhan. Itulah gumul rangkap kekristenan itu, saudara-saudaraku. Dan saya rasa itu yang mau dikatakan dengan renungan kita pada malam hari ini. Dari manapun Anda
bagaimanapun keadaan keluarga atau keluargamu, orang tua dan adik-adikmu, atau keluarga kita sekalian semuanya di sini, tidak ada yang tahu. Tapi kamu dengan Tuhanlah yang tahu itu. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan, kiranya hikmat sorgawi itu bisa diikuti terus sehingga kita nanti tiba pada akhirnya di sorga kampung halaman kita yang sempurna itu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami telah belajar dari firman-Mu yang mengungkapkan bagaimana Amsal itu menjadi patokan bagi seluruh pemuda Israel. Itulah kiranya juga menjadi patokan kami di dalam Kristus Tuhan kami. Karena kami ingin mengikuti jalan sorga yang telah dibuka oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kehidupan kami ini tidak berakhir hanya di dalam kehidupan duniawi ini saja, kehidupan yang mewah tanpa memikirkan orang lain, tapi juga sampai kepada kehidupan yang baka yang dipersiapkan Tuhan bagi kami. Karena dimanapun Yesus pergi, Dia akan mempersiapkan rumah bagi kami, sehingga ketika nanti Dia membawa kami ke sana, kami akan berada di sorga-Mu yang baka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, Dia kemana juga ku mengikutnya. Untuk menghantarkan kita memberikan kurban persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat 10. Demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimbahan. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan bersaku yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.